ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Alhamdulillah, jemaah musalla al-huda rahimakumullah. Lagi dan lagi mari kita bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat tadarus talaqi Al-Quran adalah nikmat yang terbesar. Kita setelah iman, setelah Islam adalah nikmat Al-Quran. Maka pantas para imam di Masjidil Haram, di Timur Tengah semua masjid, kalau muji Allah, Allahumma lakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Quran. Nah, tiga ini, maka bersyukur kalau yang masih doyan belajar. Nggak ada istilah expired dalam belajar Quran. Jadi kalau masih doyan belajar Quran, udah terbaik lah. Maka banyak orang-orang profesi apapun dia bisa, dia tetap pengen ngajar Quran, karena udah nggak ada lagi khiyar khairukum. Dan kalau nggak khairukum kan the best of the best. Udah nggak ada lagi belajar, ngajar. Dua ini profesi yang terbaik, belajar dan ngajar. Yang udah bisa satu ayat ya ajarin, nggak mesti nungguin jadi pakar dulu. Jadi terbaiknya memang pelajaran tahsin Quran memang begitu di mana-mana, rame, hilang atu. Apa? Karena ini ngaji dapat. Ibaratnya ngaji bukan ngaji jiping kan. Kalau jiping rame, kenapa? Nggak ada beban. Ya cuma dengerin doang, nggak ada beban. Tapi kalau ini kan ya harus baca, harus ngikutin. Nah, jadi mana yang kelihatan, yang pecinta Quran kelihatan. Kalau tahsin doyan, ngaji jiping doyan juga loh, jangan dipilah-pilih. Jiping rame, tabligh akbar rame, pas ngaji tahsin ya supil dong. Jadi ini umat nggak akan maju kalau nggak kembali kepada mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bumikan Al-Quran. Jadi nggak ada lagi yang interaksi yang terbaiknya cuma interaksi terhadap Al-Quran. Apapun dia, siapapun dia, Kang Becak, Kang Soto, Kang Gado-Gado, kalau dia cinta Quran mulia. Kita heran ya kalau orang Kang Ojek masih sempet-sempetnya baca Quran, heran ya. Dia udah miskin, doyan Quran lagi. Yang pakai mobil nggak doyan. Yang kalah Kang Ojek, Kang Becak pada baca Quran. Jadi kadang-kadang itu potret bikin kita malu ya. Kang Becak interaksi Qurannya luar biasa. Malah yang kaya raya megangnya bukan Quran, koran. Jadi ini sebenarnya potret buat kita. Ternyata apapun profesinya, siapapun dia, kalau dia bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Siapapun dia. Ada lagi kitabun mubarak. Kitab apa? Kitabun mubarak. Kitab yang diberkahi. Udah. Semangat belajar. Hasil atau enggak hasil urusan belakangan. Emang Allah nilai hasilnya. Allah nilai apanya? Prosesnya. Udah. Mau lidah udah kayak papan, kayak terserah. Nah, ibaratnya kalau udah tua kan lidah udah kayak papan, kata orang. Lidah udah kayak papan, susah diungkup. Ya kan kalau masih kecil gampang diolah kan. Kalau udah tua ya susah. Tapi Allah nggak ngelihat itu. Allah ngelihat usaha kita. Ketika sudah usaha nggak mampu, ya udah, maafu anhu.
dimaafin udah. Ini udah nggak bisa, nggak belajar, gimana dimaafin? Jadi belajar terus. Karena emang tahsin itu sebenarnya itu udah dibikin kalimat yang nggak serem. Coba kalau diganti, belajar bukan tahsin, ngomongnya tajwid. Oh, pasti kaburan lagi tuh. Kenapa? Sereman tajwid. Padahal dia juga ya. Belajar apa? Tajwid. Tapi kalau tahsin agak lembutan nih. Padahal tahsin artinya tajwid. Tajwid artinya tahsin. Tapi karena supaya nggak ada rasa serem gitu, kalau tajwid kan udah kelas, udah namanya ribet banget, namanya banyak banget tuh nama. Ketemu ini. Udah serem orang kalau ngomong tajwid. Makanya dialihin bahasanya dengan tahsin. Ngapain? Tahsin. Tahsin kan bagusin. Bagusin itu kan nggak ada kesan hukum ini ketemu ini. Nggak ada kesan begitu kalau tahsin. Padahal dia juga. Jadi kalimat tahsin itu udah dilembutin sengaja supaya daya tarik. Karena kalau tajwid pasti orang pada serem lihatnya. Ya, apa sih itu tahsin? Kan hasana yuhassinu, tahsin. Jawwada yujawwidu, tajwid. Sama aja. Jadi secara lughatan ya tahsin bagusin, membaguskan. Secara istilah apa? Suatu ilmu yang dimana dengan ilmu ini kita bisa tahu ngucapin huruf-huruf Arab. Dengan ilmu ini kita tahu cara mengucap huruf Arab. Kita kan orang ajam. Ya, ada Arab Krukut, Arab Tanabang, Arab Depok. Ada Arabnya Arab maklum lah. Jadi lidah kita ini akan kaku kalau nggak dilatih. Maka perlu dilatih karena huruf Arab itu harus dipelajari. Dari segi apanya? Makhraj. Terus habis makhraj udah cukup, nggak belajar lagi. Kurang sifat. Ini tahapan-tahapannya ya. Jangan tambah kabur lagi nih. Makhraj, sifat. Karena makhraj sama sifat sesuatu yang berbeda. Apa sih makhraj? Tempat keluar. Sifat, ya sifatnya. Kayak Hasan Husain, tempat keluar sama nggak? Sama, satu perut, satu pabrik. Tapi sifat Hasan Husain beda. Nah huruf juga begitu, walaupun satu tempat, tapi dia punya sifat masing-masing yang harus kita tahu. Kalau sifatnya nggak tahu, udah baca Quran nggak sempurna. Maka makhraj pelajari, sifat juga pelajari. Ya bertahap. Nggak simsalim abrakadabra langsung mahir. Emang derajat mahir Quran ini ada prosesnya. Karena hadiahnya bukan ciki, bukan kipas angin. Apa hadiahnya? Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ini hadiahnya. Orang yang mahir Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Ini hadiahnya. Maka harus capek untuk mendapat ini. Geber, josin. Banyak kok yang udah tua-tua belajar Quran. Bisa. Kalau dia punya niat, azam yang kuat, itu banyak. Bisa. Ini nggak ada istilah terlambat, nggak ada istilah expired, nggak ada istilah there is no excuse, nggak ada alasan. Karena memang Al-Quran sudah dimudahkan, udah dimudahin sebenarnya. Kita aja yang ogah latihan, ogah training, ogah drill. Semuanya perlu drill, perlu training, tadribat. Jadi makhraj pelajari, sifatnya pelajari. Karena sifat juga ada dua. Kita aja punya sifat dua kan? Sifat kita apa? Sifat yang kalau lagi pacaran sifat apa tuh? Nah, sifat palsu kan? Nah, ini orang lagi pacaran sifat yang palsu semua.
rajin, baik, royal. Nah itu sifat apa dalam bahasa Arab? Sifat lazimah atau sifat zatiyah. Sifat zatnya itu nggak berubah-berubah. Karakter. Makanya kalau ada suami rajin, tiba-tiba suami rajin, pasti orang pada kaget kan? Karena karakternya udah pada tahu para istri. Suami itu ya begitu. Asal pabriknya gitu. Apa sih? Ibaratnya kembali settingan pabrik lagi. Makanya kalau tumben rajin, terus tiba-tiba malas, wah kembali ke settingan awal. Kadang-kadang sih gak begitu. Jadi karakter kita, sifat lazimah itu melekat di huruf. Huruf juga punya sifat yang melekat, yang gak berubah-berubah. Apa istilahnya kalau bahasain? Tabiat. Tabiat itu gak berubah. Susah. Andai mau diusahain berubah, perlu proses yang lama. Tabiat, udah cetakannya begitu. Gimana sih kalau cetakan? Tabiat itu kan kayak stempel. Toba itu bahasa Arabnya stempel. Dari stempel kan nggak bisa dihapus. Jadi semua orang punya sifat karakter. Maka karakter itu kalau dia biasa begitu ya begitu terus. 40 tahun ya masih begitu juga. Nah, sifat huruf juga begitu. Sifat zatiyah. Kenapa? Karena zatnya memang begitu huruf. Sifat yang kondisional ada gak? Ada, kalau ada maunya kan. Tiba-tiba ngasih duit nih, wah ada maunya. Tiba-tiba muji nih, wah ada maunya nih. Nah itu sifat apa namanya? Sifat aradiyah. Ini istilah-istilah tajwid diingetin. Nah, sifat zatiyahnya muncul tuh. Sifat aradiyahnya muncul tuh. Aradiyah itu sifat kondisional. Ibaratnya sifat yang palsu. Sifat huruf itu begitu. Ada sifat zatiyah, ada sifat aradiyah. Pahamin itu zatiyah, aradiyah. Sifat zatiyah itu yang melekat, nggak berubah-berubah. Tapi kalau yang berubah-berubah kayak roh, berubah-berubah gak dia? Kadang tebal, kadang tipis. Nah itu sifat aradiyah dia. Nah kalau kita nggak tahu kapan tebalnya, kapan tipisnya, baca Quran salah mulu gak? Salah mulu. Orang nggak tahu kondisionalnya. Maka perlu dipelajari. Jadi makhraj nggak cukup, perlu sifat juga. Dan ini jarang dibahas sifat. Makhraj doang, udah makhraj udah bagus, belum tentu. Saya awal-awal belajar Quran, udah belajar makhraj, udah merasa hebat, nggak taunya pas dites sama para masyayikh Mesir, waduh sifatnya salah semua. Makhraj benar, sifatnya pada salah. Wah berarti belajar lagi dong. Udah jadi ustadz. Ternyata nggak jamin. Mau dia profesor, mau dia doktor, kalau dia nggak belajar Quran tetap itu lidah kacau. Jadi jangan bangga dengan titel. Kalau untuk Quran jangan letakkan titel. Apapun gelarnya, kalau untuk Quran taruh ke gelar. Kan banyak kan para penceramah yang Quran yang beradul. Banyak, karena dia udah malu, udah nama besarnya. Ayo untuk belajar Quran kayak gengsi gitu. Padahal kalau lagi ceramah, baca Qurannya, Masya Allah, kalamnya anak SD. Kalamnya anak pesantren. Jadi di sini ibaratnya kita perlu belajar, karena memang Al-Quran yang tunduk sama Al-Quran Allah akan muliakan. Dia gengsi belajar Quran karena udah punya posisi, Allah akan hinakan. Maka saya kadang-kadang salut pimpinan yayasan belajar Quran, para penceramah belajar Quran. Respect saya. Kenapa? Wah berarti gengsinya dibuang ini. Masih mau belajar Quran, karena banyak ulama-ulama besar juga masih belajar Quran. Karena Al-Quran memang samudra, lautan ilmu Allah yang tidak ada tepinya. Ini sifat zatiyah
dan sifat aradiyah.